Sampai belum online tak? Belum. Belum.
menjaga muslimin muslimin penawar Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala secara online dalam kajian fikih salat. Malam ini adalah pertemuan yang kelima. Insya Allah pertemuan kita tinggal hari ini, malam ini, dan pertemuan pekan depan. Pembahasan kita sebelumnya sudah membahas tentang sunnah-sunnahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, syarat-syaratnya sholat sudah kita bahas semua. Malam ini kita melanjutkan pembahasan tentang sunnah-sunnah sholat. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kesunatan dalam sholat itu ada sunnah sebelum sholat, sudah kita bahas. Ada kesunatan yang dilakukan di dalam sholat. Ini banyak sekali. Yang disebutkan di sini hanya sebagian saja. Dan sudah kita bahas 10 kesunatan di dalam sholat. Insya Allah malam hari ini kita lanjut pada kesunatan yang ke-11. Termasuk sunnahnya sholat adalah memohon rahmat ketika membaca ayat rahmat dan meminta perlindungan ketika membaca ayat azab. Jadi ketika mendengar ayat yang menjelaskan tentang surga, tentang janji-janji Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa, tentang rahmat, kita dianjurkan berdoa minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa selain Arab. Kalau tidak bisa, ya cukup doa dalam hati saja. Kalau memang misalnya mendengar ayat tentang inna rahmati wasi'at kulla syai'in misalnya. Sesungguhnya rahmatku mencakup segala sesuatu, memuat segala sesuatu. Nah ini kita dianjurkan untuk minta rahmat kepada Allah. Misalnya ya arhamar rahimin irhamni. Misalnya contoh seperti itu pakai bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka jangan sampai berdoa menggunakan bahasa selain Arab karena bisa membatalkan sholat. Cukup kalau memang nggak bisa bahasa Arab, cukup doa di dalam hati saja. Ketika ada ayat-ayat menjelaskan tentang neraka, ancaman-ancaman Allah kepada orang yang kufur, kepada orang yang maksiat, kemudian isinya menjelaskan tentang adab, baik adab kubur atau adab neraka. Nah ini dianjurkan untuk meminta perlindungan dari adab. Misalnya Rabbi a'idni min adabik, ya Allah lindungilah aku dari adabmu, pakai bahasa Arab. Jika tidak bisa bahasa Arab, maka tidak boleh berdoa menggunakan bahasa ajam. Akan tetapi cukup doa di dalam hati. Ketika misalnya di dalam ayat yang dibaca oleh imam atau kita sendiri yang membaca, itu ada ayat yang menyebut tentang Rasulullah SAW. Misalnya ayat Muhammadur Rasulullah. Kita dianjurkan untuk baca salawat, tapi salawatnya pakai dhamir saja. Jangan pakai isim dohir. Cukup Allahumma salli alaih, Allahumma salli wa sallim alaih. Jangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena apa? Karena ini rukun dalam sholat, rukun qauli setelah tasyahud akhir. Nanti kalau dibaca ketika mendengar ayat yang menyebut Nabi, maka masuk kategori memindah rukun qauli. Nah, memindah rukun qauli ini menurut pendapat yang lemah bisa membatalkan sholat. Pendapat yang kuat tidak membatalkan sholat, akan tapi menyebabkan sunnah sujud sahwi. Artinya itu tidak dianjurkan kita ketika mendengar sebutan nama Rasulullah atau cari ayat yang menceritakan tentang Rasulullah, ya ayyuhan nabiyyu misalnya, atau ya ayyuhar rasul gitu. Dan misalnya itu sholawatnya pakai isim dhamir, Allahumma shalli wa sallim alaih. Jangan Allahumma shalli ala Muhammad, biar tidak masuk kategori memindah rukun qauli. Nah, kemudian kesunatan yang ke-12 adalah mengeraskan dan memelankan bacaan di setiap tempatnya.
Jadi dalam sholat itu ada kesunatan mengeraskan suara, ada kesunatan memelankan suara. Kalau sholat siang, zuhur, asar, itu sunat semua bacaannya pelan. Baik imam atau makmum atau sholat sendiri. Nah, itu sunat dipelankan. Jangan dikeraskan. Untuk sholat maghrib, isya, subuh, rokaat pertama, sunat dikeraskan bacaannya. Bagi orang sholat sendiri atau imam. Ini ya keraskan, jangan dipelankan. Kalau makmum, dipelankan, tidak usah dikeraskan. Kemudian ada juga sholat Jumat walaupun siang bacanya dikeraskan. Ya sunat dikeraskan, jangan dipelankan. Bagi imam yang mengeraskan, bagi makmum tidak usah dikeraskan. Untuk sholat hari raya juga sunat dikeraskan suaranya walaupun itu sholat siang. Nah, sunat dikeraskan. Maka sunat dikeraskan bagi orang yang sholat sendiri atau yang jadi imam. Untuk yang jadi makmum tidak usah mengeraskan suara. Kemudian kesunatan sholat yang ke-13 adalah diamnya makmum untuk mendengarkan bacaan imam. Jadi makmum itu sunat diam untuk mendengarkan bacaan imam. Ketika imam membaca surat, itu dengarkan. Ketika imam membaca Fatihah, dengarkan, jangan ikut baca Fatihah. Setelah imam selesai Fatihah, setelah amin, baru makmum baca Fatihah. Setelah makmum selesai baca Fatihah, imam kok belum selesai baca surat, dengarkan bacaan imam, jangan ikut baca. Begitu. Itu kalau makmum mendengar bacaan imam. Tapi kalau makmum tidak mendengar bacaan imam karena posisinya jauh dari imam dan tidak ada pengeras suara sehingga dia tidak mendengar bacaan imam, maka makmum juga disunatkan membaca surat walaupun itu sholat malam hari. Misal sholat isya di rakaat pertama kedua itu bacaan imam tidak terdengar oleh makmum gara-gara posisinya jauh dari imam dan tidak ada pengeras suara. Maka walaupun rakaat pertama kedua ketika imam baca surat gara-gara makmum tidak dengar, maka sunat makmum ikut membaca. Tapi kalau dia mendengar bacaan imam, jangan ikut baca, cukup diem mendengarkan bacaan imam. Kesunatan yang ke-14, memanjangkan bacaan rokaat pertama melebihi rokaat kedua. Jadi sunatnya sholat itu rokaat pertama bacaannya lebih panjang dibanding rokaat kedua. Karena itu suratnya dipilih. Jadi baca surat itu di rokaat pertama lebih panjang, sunat lebih panjang dibanding surat yang dibaca di rokaat kedua. Dan disunatkan urut. Jadi jangan dibalik. Misalnya di rokaat pertama membaca surat misalnya apa? Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru minal kitab. Nah itu. Surat Al-Bayyinah agak panjang. Kemudian rakaat keduanya baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lah, jangan begitu. Sebenarnya itu urut sesuai urutan mushaf. Sesuai urutan mushaf. Dan usahakan rakaat pertama disunahkan rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat kedua. Kecuali jika memang ada tuntunan khusus dari Rasulullah SAW dalam sebagian sholat untuk di rakaat pertama lebih pendek dibanding rakaat kedua. Contoh seperti ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat itu sunat di rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, di rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, ini hal ataka haditsul ghasyiyah yang dibaca di rakaat kedua itu lebih panjang suratnya dibanding yang dibaca di rakaat pertama itu Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau itu jangan dibalik karena memang tuntunan dari Rasulullah SAW seperti itu. Maka jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Jadi yang sudah ada tuntunannya ikuti tuntunan. Tapi kalau yang nggak ada tuntunan secara khusus baca surat apa, usahakan tadi itu urut sesuai urutan mushaf. Kemudian apa rokaat pertama lebih panjang dibanding rokaat kedua. Bahkan amal sebagian salaf dari kalangan habaib itu untuk fatihahnya pun begitu. Rokaat pertama lebih panjang dibanding rokaat kedua. Lu kok bisa fatihahnya kan sama saja? Kok bisa yang pertama lebih panjang dibanding yang kedua? Iya bisa karena Maliki Yaumiddin pada lafadz Maliki itu ada perbedaan kiroah. Ada kiroah memanjangkan mim Maliki. Nah, ada kiroah yang tidak memanjangkan mim Maliki. Jadi ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Beda kalau yang di surat An-Nas, kalau A'udzu Nas itu semuanya Malikin Nas pendek. Tidak ada Malikin Nas, tidak ada Malikin Nas pendek. Tapi kalau di Fatihah ada perbedaan kiroah.
ada yang maliki yaumiddin, ada yang maliki yaumiddin. Nah, ini dianjurkan juga di rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat kedua, sehingga rakaat pertama Fatihahnya mimnya dipanjangkan maliki yaumiddin, rakaat keduanya maliki pendek. Begitu. Itu amal sebagian habaib seperti yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Al-Kutub Sahih Bersih. Itu seperti itu. Tapi tidak semua habaib seperti itu. Ada juga seperti Habib Ali Habsyi, itu nggak mesti gurunya Habib Abu Bakar. Habib Ali Habsyi Sahib Simtutura itu kadang sama-sama dibaca pendek, pertama dan kedua Maliki, kadang sama-sama dibaca panjang, Maliki semuanya, kadang silang. Rakaat pertama Maliki panjang, rakaat kedua Maliki. Itu. Ada sebagian lagi yang semuanya Maliki pendek semuanya. Seperti misalnya Habib Abdurrahman Masyhur, pengarang Buya, itu rakaat pertama kedua semuanya Maliki Maliki. Nah, pendek. Ala kulli hal memang itu sama-sama qiraah sab'ah, bagian dari qiraah sab'ah, terserah kita yang apa pakai yang mana. Tapi kalau melihat kesunatan ini bahwa rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat kedua, maka sebaiknya kayak tadi itu. Nah, jadi Maliki di rakaat pertama, untuk rakaat kedua Maliki. Seandainya dibaca panjang semua seperti umumnya imam-imam yang ada di Indonesia, imam sholat yang ada di Indonesia itu tidak dibedakan Maliki Maliki, tidak ada apa-apa. Tapi ketika Anda mendapati ada imam yang maliki, keduanya maliki, jangan kaget. Ini kok di Quran panjang, ini kok baca pendek. Ya, karena kiraat kita mengikuti hafaz, kiraat hafaz, maka dibaca panjang. Ada sebagian qari yang lain, itu tidak dibaca panjang. Nah, kemudian kesunatan yang nomor 15. Membaca takbir ketika berpindah posisi rukun dan memanjangkannya hingga sampai ke rukun berikutnya. Jadi dari berdiri ke rukuk baca takbir Allahu Akbar. Nah, takbirnya yang panjang. Sekiranya apa kita memulai turun itu mulai takbir dan selesai takbir ketika sudah ruku. Dari i'tidal ke sujud juga demikian. Allahu Akbar. Jadi baru turun sudah memulai takbir, terus takbirnya dipanjangkan dengan lafaz jalalah yang dipanjangkan. Allahu Akbar. Kira-kira nyampe bawah baru selesai akbar. Sudah turun dahi kita sudah nempel di tempat sujud, itu baru selesai akbar. Begitu juga ada bangun dari sujud kedua, rakaat pertama menuju rakaat kedua itu dipanjangkan, jadi jangan diputus. Allah, walaupun dia duduk istirahat, takbirnya jangan putus. Jadi bangun duduk istirahat sampai berdiri tegak itu dipanjangkan. Allahu Akbar begitu. Tapi jangan sampai lafaz jalalahnya Allahnya itu lafaz Allahnya itu jangan terlalu dipanjangkan sampai melebihi 7 huruf. Kemudian yang nomor 16 membaca tasmi'. Tasmi ini sami Allahu liman hamidah ketika itidal. Jadi semua perpindahan rukun sholat itu ditandai dengan takbir. Ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar. Semuanya Allahu Akbar kecuali itidal. Dari ruku ke itidal itu sami Allahu liman hamidah. Baca itu disebut tasmi. Nah, ini kenapa? Ini ceritanya karena Sayyidina Abu Bakar dulunya. Dulunya semuanya takbir walaupun itidal juga Allahu Akbar. Tapi Sayyidina Abu Bakar ini beliau salah satu sahabat yang tidak pernah ketinggalan jamaah bersama Rasulullah SAW. Selalu sholatnya itu berjamaah bersama Rasulullah dan tidak pernah telat. Nah, suatu ketika karena ada urusan, ada udzur, beliau berangkatnya agak telat. Akhirnya beliau kepikiran, aduh ya apa ini kalau saya sampai ketinggalan rakaat pertama bersama Rasulullah. Saya tidak pernah mengalami ini. Nah, Sayyidina Abu Bakar akhirnya berusaha apa berangkat apa berusaha untuk agar supaya mendapati rakaat pertama. Nyampe di masjid, ternyata Rasulullah dalam keadaan ruku. Sayyidina Abu Bakar baru nyampe, melihat Rasulullah dalam keadaan ruku, eh, Sayyidina Abu Bakar lega. Karena apa? Karena makmum itu kalau mendapati imam masih ruku, kemudian dia berhasil ruku bersama imam dan tumak nina bersama imam, maka sudah dihitung 1 rakaat. Sayyidina Abu Bakar lega. Akhirnya membaca Alhamdulillah. Lega. Memuji kepada Allah. Langsung Allah mewahyukan kepada Rasulullah agar ketika bangun nanti membaca Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada orang yang memuji kepadanya. Untuk apa? Ini sebabnya karena kisah Sayyidina Abu Bakar tadi. Kemudian kesunatan sholat yang ke-17 adalah
ketika rukuk meluruskan punggung dan leher, meluruskan punggung dan leher, menegakkan betis dan paha, dan merenggangkan keduanya ukuran sejengkal, dan memegang lutut dengan kedua tangan. Ini sunnah ketika rukuk. Punggung dan leher itu lurus. Jadi ketika merunduk untuk rukuk begini, lah usahakan jangan agak ngangkat, jangan terlalu rendah. Karena kalau begitu tidak lurus nanti. Jadi usahakan lurus. Kira-kira punggung dan leher itu lurus. Mirip meja setrika begini. Nah, jadi jangan kepalanya diangkat, akhirnya leher sama punggung nggak lurus. Jangan terlalu ke bawah, akhirnya melengkung kayak panah, gitu, kayak panah. Nah, yang benar apa? Lurus, lurus. Kalau masih muda mungkin, kalau udah tua, apalagi sudah punggungnya kadang terasa sakit, itu agak susah. Selama masih muda bisa begitu usahakan. Jadi betul-betul lurus antara punggung dan leher itu lurus. Kemudian betis dan paha itu juga tegak lurus. Ya, jadi jangan ditekuk, jangan agak nekuk ke depan. Itu. Jangan agak nekuk ke depan ini, lututnya jangan ditekuk, jadi tegak. Sekiranya betis dan paha itu lurus, tegak. Dan sunnah direnggangkan antara kaki kanan dengan kaki kiri, direnggangkan sejengkal saja, jangan terlalu lebar seperti sebagian orang yang kalau sholat itu terlalu lebar jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri untuk ngejar apa? Biar kelingking kakinya nempel di kelingking kaki yang di sampingnya. Nah, ini udah membuat orang yang di sampingnya tidak khusyuk, kemudian dia meninggalkan sunnah agar supaya apa? Kaki kanan dan kaki kiri itu jaraknya 1 jengkal saja, sakilan kata orang Jawa. Nah, eh, kecuali untuk perempuan, ini untuk laki-laki. Kalau perempuan, dempet, nempel, jangan, tidak usah direnggangkan. Kemudian juga disunatkan kita memegang lutut kita dengan kedua tangan ketika rukuk itu. Jadi ketika rukuk tangannya jangan lurus ke bawah begini, tapi megang megang lutut itu disunahkan. Kemudian yang ke-18, sunnah ketika i'tidal yaitu melepaskan kedua tangan. Artinya ketika i'tidal itu sampai Allahu liman hamidah, tangan lurus ke bawah. Bukan ditaruh di bawah dada, di atas pusar. Itu ketika berdiri baca Fatihah, ya. Habis takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika waktunya baca Fatihah, baca surat, begini posisi tangan. Jadi di bawah dada, di atas pusar. Tapi untuk apa? Eh, untuk ketika itidal tidak demikian. Jadi apa? Tangan lurus ke bawah. Tangannya lurus ke bawah. Kemudian yang ke-19, kesunatan membaca kunut di dalam itidal kedua untuk sholat subuh dan di dalam itidal terakhir salat witir di separuh kedua dari bulan Ramadan. Jadi kunut itu ada dua macam. Ada kunut rotib, ada kunut nazilah. Jadi ada kunut rotib, kunut yang rutin, bukan kunut kasuistik, bukan. Kunut yang rutin, memang selalu dilakukan. Ini tempatnya dua. Pertama di sholat subuh, ketika itidal rakaat kedua. Setelah baca zikir i'tidal, baca kunut Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdini kalau sendirian, kalau jadi imam Allahumma hdina fi man hadait ila akhir itu. Itu disunahkan baca kunut setiap hari. Ada musibah, tidak ada musibah yang menimpa muslimin, tetap sunat kunut untuk rakaat kedua salat subuh pas i'tidal itu. Nah, kemudian juga di salat witir, tapi salat witir ini bukan witir setiap malam, khusus witir bulan Ramadan mulai malam 16. Jadi di selain bulan Ramadan, kunut apa salat witir nggak usah kunut. Di bulan Ramadan dari awal Ramadan sampai malam 15 nggak usah kunut. Kunut itu mulai kapan? Mulai malam 16. Jadi witir di bulan Ramadan, sunat kunut mulai malam 16. Di rokaat keberapa? Rokaat terakhir. Kalau Anda sholat witirnya 3 rokaat, berarti di rokaat ketiga. Kalau Anda sholat witirnya 11 rokaat, ya nanti di rokaat ke-11. Khusus bulan Ramadan. Nah, ada kunut nazilah, ini kunut yang rutin. Ada kunut nazilah. Kunut nazilah itu insidentil. Ketika ada musibah yang menimpa muslimin, walaupun kita nggak kenal. Kenapa? Al-muslim akhul muslim. Muslim itu, seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Walaupun kita nggak kenal, beda negara sekalipun. Mereka adalah saudara kita. Karena itu ketika ada musibah yang menimpa muslimin seperti saudara kita yang ada di Palestina,
maka dianjurkan kita untuk selalu kunut nazilah di sholat 5 waktu. Di sholat 5 waktu, di sholat duha nggak usah kunut, di sholat tahiyatul masjid nggak usah kunut. Untuk sholat 5 waktu dianjurkan kunut nazilah, yaitu kunut yang isinya adalah mendoakan eh, sesama muslim agar dijaga oleh Allah dan segera diangkat musibah yang menimpa mereka, baik itu peperangan, gempa bumi, tanah longsor, banjir, atau semisalnya. Kemudian kesunatan yang berikutnya, yang ke-20. Ketika sujud, sunat meletakkan kedua lututnya, kemudian kedua tangan, kemudian dahi dan dua hidung, dan hidung secara bersamaan. Jadi sujud itu sunnahnya, yang turun dulu itu lutut, jangan tangan dulu. Jadi dari berdiri itidal turun ke sujud, nah, ini lutut dulu yang turun. Jangan tangan dulu, lutut dulu diletakkan di lantai, kemudian kedua tangan diletakkan di lantai, kemudian dahi dan hidung bareng gitu. Dahi dan hidung. Sunat nempelkan hidung ke lantai juga. Itu urutannya. Jangan tangan dulu kemudian lutut. Kalau masih mampu, tapi kalau orang tua yang kena penyakit asam urat atau semisalnya yang nggak bisa seperti itu, kalau suruh lutut dulu, jelungkup nanti, jelosor. Gitu. Maka ya apa? Ya sudah, tangan dulu nggak apa-apa. Tapi kalau masih kuat, udah lutut dulu, kemudian tangan, kemudian dahi dan hidung. Yang ke-21, sunatnya sholat adalah membaca zikir yang datang dari Nabi ketika ruku, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, dibaca zikir, jangan ruku, diem aja. Itidal, sujud, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, rabbana lakal hamdu ila akhirih itu. Rabbi fili warhamni wajibuni wafani warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Nah, itu dibaca. Itu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, zikir-zikir yang diajarkan oleh beliau. Kemudian yang ke-22, sunatnya sholat adalah iftirash di semua duduk yang ada di dalam sholat, kecuali duduk terakhir sebelum salam, yang mengiringi salam. Nah, itu iftirash. Itu apa iftirash? Jadi duduknya sholat itu terserah duduk model apa saja. Anda duduk bersila, tidak apa-apa. Duduk metingkrang kata orang Jawa itu, tidak apa-apa. Jadi duduk model apa saja di dalam duduknya sholat itu boleh. Baik sholat duduk karena tidak mampu berdiri, atau duduk antara dua sujud, atau duduk tasyahud awal, tasyahud akhir. Ini duduknya terserah modelnya apa saja. Yang paling bagus adalah duduk iftirash. Semua duduknya sholat. Duduk ketika baca Fatihah karena tidak mampu berdiri. Duduk baina sajdatain. Duduk istirahat. Duduk sujud awal. Duduk tasyahud awal. Atau duduk tasyahud akhir kalau masih ada niatan untuk sujud sahwi. Nah, ini disunahkan apa duduknya paling afdol adalah dengan cara iftirash. Duduk iftirash itu bagaimana? Kaki kiri dijadikan tempat duduk. Jadi pantat kita menduduki kaki kiri kita. Di kaki kiri dijadikan tempat duduk. Kaki yang kanan ditegakkan, kemudian jari-jarinya ditekuk begini, menghadap ke arah kiblat. Itu duduk iftirash. Di semua duduknya sholat, afdol seperti itu. Kecuali duduk terakhir yang mengiringi salam. Khusus untuk duduk terakhir yang mengiringi salam, ini kesunatan nomor 23, yaitu duduk tawarruk ketika duduk yang mengiringi salam. Jadi duduk terakhir, paling akhir sudah. Setelah itu salam. Nah, ini duduknya tawarruk. Tawarruk itu ya apa? Ya kayak tadi itu. Mirip iftirash, tapi ada bedanya. Kalau tadi duduk iftirash, kita kaki kiri diduduki, pantat kita menduduki kaki kiri, kaki kanannya ditegakkan, jari-jarinya menghadap kiblat. Nah, duduk tawarruk juga begitu, kaki kanan ditegakkan, jari-jarinya ditekuk menghadap ke arah kiblat. Nah, kaki kiri bukan diduduki, kaki kiri bukan diduduki, tapi dikeluarkan ke arah kanan. Sehingga pantat kita duduknya ke lantai, tidak ke kaki. Itu duduk tawarruk. Kapan? Khusus duduk terakhir yang setelah itu langsung salam. Jadi kalau Anda tasyahud akhir dan setelah itu tidak akan melakukan sujud sahwi, maka duduknya tawarruk. Tapi kalau Anda tasyahud akhir nanti masih akan melakukan sujud sahwi karena ada sebab yang mensunahkan, maka walaupun tasyahud akhir, duduknya itu dengan cara iftirash yang afdal. Nanti setelah bangun dari sujud sahwi yang kedua, baru duduk tawarruk, salam sudah. Yang ke-24, sunnahnya salat adalah membaca doa setelah tasyahud sebelum salam. Jadi sunnah.
Setelah tasyahud itu ada doa-doa yang sangat penting itu, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai ditinggalkan, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Walaupun ini sunnah hukumnya ditinggalkan, tidak berpengaruh pada sahnya sholat, tapi doa yang sangat penting sekali. Doa yang sangat penting sekali. Jadi setelah tasyahud akhir itu ada doa dibaca itu. Walaupun tidak semua dibaca sebagian, walaupun sholat taraweh baca juga. Jangan karena sholat taraweh. Jadi sholat taraweh sama dengan sholat yang lain. Tidak ada keistimewaan bagi sholat taraweh. Terus ada diskon begitu, tidak ada. Tetap baca doa setelah tasyahud akhir. Walaupun tidak dibaca semua, dibaca sebagian. Di antaranya doanya adalah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir. Gitu. Kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah ini penting sekali kita meminta doa itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Gitu. Wahai Allah yang maha membolak-balik hati hambanya, tetapkanlah hatiku, kokohkanlah hatiku di dalam agamamu. Ini doa yang sangat penting khususnya di akhir zaman. Di akhir zaman ini banyak orang paginya muslim, mukmin, sorenya kafir, atau sebaliknya, sorenya mukmin, muslim, paginya kafir. Itu sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang menyesatkan, yang viral. Gara-gara viral dianggap benar. Padahal viral atau tidak itu bukanlah penentu kebenaran. Ya. Nah, jadi karena itu perlu kita sering-sering setiap sholat jangan pernah meninggalkan doa itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian juga doa yang sangat dianjurkan setelah tasyahud akhir yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa minal maghrami wal ma'sam. Gitu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari azab jahannam, dari siksa jahannam, neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari ujian hidup atau ujian ketika sudah meninggal. Nah, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari keburukan fitnah dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Nah, ini penting untuk kita baca karena apa, di akhir zaman itu nanti akan muncul dajjal. Dajjal ini misinya adalah menyesatkan hamba-hamba Allah, menyesatkan umat manusia. Jadi yang asalnya iman bisa jadi ngelihat dajjal, itu kalau imannya tidak kokoh bisa ikut dajjal akhirnya kufur surul khotimah waliyadzubillah. Dan di akhir zaman akan keluar. Nah, di akhir zaman nanti akan keluar. Orang yang bisa selamat dari dajjal hanyalah orang yang dijaga oleh Allah. Karena itu walaupun orang alim, orang ahli ibadah bisa terpengaruh oleh dajjal kalau imannya tidak dikuatkan oleh Allah. Karena itu jangan pernah meninggalkan doa itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Minta perlindungan dari dajjal. Kapan keluar dajjal wallahu alam, yang penting kita minta perlindungan gitu aja kepada Allah. Urusan kapan keluar itu urusan Allah. Yang penting kita selamat. Dan sebelum dajjal itu dalam hadis diterangkan akan muncul pasukan-pasukan dajjal, yaitu orang yang menyebarkan fitnah, menyebarkan kesesatan-kesesatan yang sekarang banyak bermunculan di medsos, di TV, di mana-mana banyak bermunculan yang intinya adalah ngajak kita jauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ngajak kita membenci para aulia, para sahabat, membenci keluarga Nabi, keturunan Nabi. Itu semuanya adalah ajaran-ajaran untuk menjauhkan kita dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasukan Dajjal itu. Kalau kita tidak bisa selamat dari itu, apalagi kalau Dajjal muncul, itu masuk pasukan di Dajjal, prajurit Dajjal. Gitu. Jadi sebelum Dajjal yang hakiki itu keluar akan didahului oleh Dajjajilah. Sebagaimana dalam hadis begitu. Muncul Dajjal-Dajjal kecil. Gitu. Pasukan-pasukan Dajjal. Dan yang ada yang lebih bahaya sebagaimana dalam hadis. Gitu. Ada yang lebih bahaya dibanding Dajjal, yaitu al-a'immah al-mudhillun, para tokoh yang menyesatkan. Ditokohkan tapi ternyata menyesatkan. Itu ulama usul. Ini paling lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah atas umatnya dibanding Dajjal. Karena itu doa tasyahud jangan ditinggalkan. Doa tasyahud setelah tasyahud sebelum salam. Kesunatan yang nomor 25, duduk istirahat di setiap rakaat yang berdiri setelahnya. Artinya nggak ada tasyahud. Jadi dari rakaat pertama kita nggak tasyahud, bangun ke rakaat kedua lah.
dari sujud rakaat pertama, sujud kedua rakaat pertama, mau bangun ke rakaat kedua, jangan langsung bangun. Dari sujud itu bangun, duduk dulu sebentar, disebut duduk istirahat. Sebentar aja, nggak usah lama-lama, seukuran tumanina begitu. Habis itu bangun ke rakaat kedua. Kalau rakaat kedua yang ada tasyahud awalnya, nggak usah duduk istirahat, ya duduk tasyahud itu sudah mencukupi. Rakaat ketiga akan bangun ke rakaat keempat, duduk istirahat dulu. Kemudian yang nomor 26, kesunatan sholat adalah tasyahud awal. Tasyahud yang awal itu sunnah, tasyahud kedua itu wajib. Yang ke-27, salam yang kedua. Salam pertama itu wajib, rukun. Salam yang kedua itu sunnah. Yang ke-28, menoleh ke arah kanan pada salam pertama dan ke arah kiri pada salam yang kedua. Mengucapkan salamnya yang pertama wajib. Yang kedua sunnah. Kalau nolehnya wajah kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh baik yang pertama atau yang kedua, sama-sama sunnah. Bacaan salamnya yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Yang noleh cukup wajahnya, tidak usah dadanya. Kalau noleh sama dadanya, padahal salamnya belum sempurna, batal salatnya. Misalnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah ini. Itu. Jadi dadanya nggak usah noleh, yang noleh kepalanya aja. Tidak usah dadanya. Noleh kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah begini. Banyak terjadi biasanya di sholat jenazah. Orang sholat jenazah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mengucapkan alaikum, dadanya noleh. Berarti dia masih dalam keadaan sholat, tapi dia berpaling dari kiblat, batal sholatnya. Hati-hati. Sebagian orang begitu. Sebagian lagi imam. Nah, ini tambah bahaya lagi. Jadi salam belum sempurna, noleh dadanya. Tidak usah. Yang noleh hanya wajahnya saja, kepalanya saja, tidak usah dengan bagian badan yang lain, tidak usah dengan dadanya. Kemudian yang ke-29, sholat di dalam kesunatan di dalam sholat adalah khusyuk. Khusyuk itu aslinya khusyuk itu kita dalam hati menikmati sholat hanya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khusyuk. Nah, khusyuk seperti itu perlu upaya. Apa upayanya? Seperti yang disebutkan di sini. Tenangnya anggota badan dan hadirnya hati dan mengangan-angan bacaan. Jadi orang bisa sholat itu nikmat menjadi qurratu ainin. Seperti Rasulullah SAW, wajulat qurratu aini fi sholat. Ketenangan hati beliau, hiburan beliau itu adalah sholat. Jadi beliau kalau masuk ke dalam sholat itu tenang, bahagia begitu. Kalau kita sebaliknya, kalau sholat itu terburu-buru. Selesai sholat rasanya senangnya luar biasa. Alhamdulillah mari sholat. Alhamdulillah sudah sholat. Enggak. Jadi kayak kita itu menganggap sholat itu sebagai beban yang berat yang baru saja kita turunkan. Harusnya tak begitu. Sholat itu justru menjadi idola kesenangan hati seperti Rasulullah SAW. Itu khusyuk. Nah untuk mengupayakan khusyuk seperti itu, ya ketika sholat anggota badannya yang tenang, jangan tolak-tolak atau main-main begini atau main-main jari-jari kita ini makruh farqaatul asabi gitu. Atau gerak-gerak main-main jenggot gitu atau garuk-garuk yang enggak apa yang masih bisa ditahan, atau yang masih ditahan garuk-garuk lah ini membuat tidak khusyuk. Jadi anggota badannya yang tenang, hatinya yang hadir, badannya sholat, hatinya juga sholat. Jangan badannya sholat, hatinya di pasar. Atau hatinya ingat WA, ingat HP dan seterusnya. Terus juga upaya untuk khusyuk adalah merenungkan bacaan, direnungkan maknanya. Bagi orang yang bisa memahami bacaan, kalau tidak bisa memahami bacaan, ya tidak bisa merenungkan. Kalau orang nggak paham apa yang dibaca, ya cukup dia badannya tenang, hatinya hadir, gitu, hatinya hadir. Kemudian apa? Selalulah fokus bahwa Anda sekarang ini sedang apa? Berkomunikasi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang nilpun namanya. Berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kesunatan-kesunatan di dalam sholat. Sebentar lagi kita akan beralih kepada sunnah-sunnah setelah sholat. Tapi sebelum itu saya coba membuka beberapa pertanyaan yang masuk. Kalau yang ada pertanyaan silahkan langsung dikirim ke obrolan itu. Nanti akan saya jawab satu persatu insya Allah. Nah, di sini ada pertanyaan, pernah dengar keterangan dari orang bahwa ketika baca iyyaka na'budu,
harus dibaca berhenti dulu iyyaka, berhenti baru baca na'budu. Nggak boleh langsung iyyaka na'budu. Apa betul seperti itu? Katanya supaya tidak kanastain. Gitu. Nah, memang demikian. Itu biasanya apa ada berhenti sebentar gitu. Jadi habaib hadramut biasanya begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Berhentinya sangat sebentar, tidak lama. Memang ada seperti itu di hadramut itu para habaib biasanya begitu. Dan ada pembahasannya juga itu di sebagian kitab. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi, sholat apa saja yang bisa digabung? Ada 16 sholat disebutkan oleh Imam Nawawi, Imam Romli, 16 sholat di Bughyatul Mustarsyidin juga disebutkan 16 sholat yang bisa digabung. Saya sebutkan yang saya ingat saja, di antaranya sholat hajat. Itu bisa Anda gabung dengan sholat duha misalnya. Anda sholat duha, diniati sekaligus sholat hajat. Anda punya hajat yang ingin dikabulkan oleh Allah. Anda sholat duha 2 rakaat, sekaligus niat qadaul hajat. Bisa. Satu. Sholat istikharah bisa digabung dengan sholat duha, dengan sholat qobliyah, ba'diyah. Anda misalnya akan melakukan sholat qobliyah isya. Kemudian Anda merencanakan mau kerja, mau mondok, mau menikah atau yang lain, tapi masih bingung, masih bimbang, minta petunjuk kepada Allah dengan salat istikharah. Digandeng dengan salat qabliyah isya boleh apa enggak? Boleh. Dengan salat witir boleh. Salat hajat, salat istikharah, kemudian salat tahiyatul masjid bisa. Anda masuk masjid, ada jamaah isya, Anda niat salat fardu isya sekaligus niat tahiyatul masjid, boleh. Kemudian sholat sunat setelah wudhu gitu. Setelah wudhu itu kita disunatkan untuk sholat, jangan sampai wudhu sampai batal dan digunakan sholat sama sekali. Sunatnya dibuat sholat, ini bisa digabung. Misal Anda mau melakukan sholat apa asar, kebetulan Anda barusan wudhu, niat sholat asar dan niat melakukan sunnahnya wudhu, boleh gitu. Kemudian sholat taubah, diniati untuk mentaubati dosa-dosa yang kita lakukan, bisa digabung dengan sholat lain. Kemudian juga diantaranya sholat awabin khilaf. Sholat awabin ini khilaf antara Imam Romli dan Imam Muhajar. Apa bisa digabung atau tidak? Sholat akan melakukan perjalanan. Musafir mau melakukan perjalanan, mau keluar meninggalkan daerahnya, sunat sholat dulu. Bisa digabung dengan yang lain. Sholat datang dari perjalanan, itu sunat sholat dulu. Mampir masjid terdekat dengan rumah kita, sebelum masuk rumah, mampir ke masjid terdekat, sholat sunat ada di situ. Nah, ini bisa digabung dengan sholat lain. Kebetulan Anda nyampe kampung halaman Anda, datang dari bepergian, pas waktu jamaah isya di masjid, udah gabung sholat isya, sekaligus niat sholat sunat setelah dari perjalanan. Boleh. Gitu. Digabung. Kemudian juga yang bisa digabung sholat sunat ihram. Akan ihram itu orang akan melakukan ihram haji atau umroh, sunat sholat sunnah. Dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat. Bisa digabung. Gitu. Kemudian yang bisa digabung lagi tahiyatul masjid tadi sudah. Gitu. Tahiyatul masjid bisa digabung juga. Kemudian sholat bagi orang yang akan dihukum mati. Ada orang akan dihukum mati. Sebelum dieksekusi, sunat sholat sunat dulu. Dianjurkan sholat sunat 2 rakaat. Bisa digabung dengan sholat yang lain. Gitu. Datang dari bepergian, akan bepergian. Sholat akan masuk, sholat ketika masuk rumah, dianjurkan sholat. Bisa digabung. Gitu. Dan ada beberapa sholat lagi. Ada 16 sholat yang bisa digabung dengan sholat-sholat yang lain. Nah, jadi sholat itu ada 2 model. Ada sholat itu yang memang dimaksudkan secara khusus. Memang sholat secara khusus. Kayak sholat duha, qobliyah, ba'diyah, sholat fardu. Itu. Sholat witir, sholat hari raya, sholat istisqa, sholat gerhana. Ini dimaksudkan sholat secara khusus, bukan pokok sholat. Nah ini tidak bisa digabung itu sholat kayak gitu. Nah, ada sholat yang penting sholat. Tidak harus sholat secara khusus kayak tadi itu. Orang masuk masjid, pokoknya sholat toh. Jangan sampai nggak sholat. Sholat apa? Tidak boleh, tidak harus sholat tahiyatul masjid. Yang penting sholat. Ketika akan bepergian, datang bepergian, masuk rumah, dan sholat-sholat yang saya sebutkan tadi itu yang bisa digabung. Nah ini tujuannya yang penting ada sholat. Tidak harus sholat secara khusus. Nah, ini bisa digabung. Menggabungkan lebih dari
satu lebih dari dua apa boleh? Boleh. Yang penting kaidahnya sholat yang maksudah lidzatiha. Sholat yang memang dimaksudkan secara khusus jangan sampai lebih dari satu. Adapun sholat-sholat yang tidak dimaksudkan secara khusus yang 16 tadi, Anda niati semua, Anda ada masalah. Itu Anda niat 10 sholat, yang 9 ghairu maksudah lidzatiha. Yang penting sholat tadi itu. Ada sholat maksudah satu, digabung nggak apa-apa. Jangan sampai dua sama-sama maksudah. Kalau itu batal kalau begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, ketika hormat waktu, apakah sholatnya seperti biasa? Karena saya pernah lihat niat hormat waktu sholat, tapi sholatnya nanti waktu sampai tempat. Nah, jadi sholat hormat waktu itu bagi orang yang tidak bisa melakukan syarat sholat secara sempurna. Gitu. Harus dia sholat sebisa-bisanya untuk menghormati waktu. Sholatnya normal, melakukan sholat seperti normal. Yang bisa dilakukan semuanya dilakukan, yang tidak bisa itu yang tidak dilakukan. Nanti diulang ketika apa? Diulang lagi sholatnya ketika bisa melakukan syarat-syarat secara sempurna. Contoh, orang mau sholat, tidak nemu air untuk wudhu, tidak nemu debu untuk tayamum. Tidak ada air, tidak ada debu untuk tayamum. Makanya udah sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Sholatnya apa? Tetap sempurna menghadap kiblat, semuanya dilakukan. Nanti ketika nemu debu atau tayamum atau air, maka diulang lagi sholatnya. Dan demikian. Atau orang sholat ada najis yang nggak bisa dihilangkan pakai kateter sehingga selalu bawa najis. Nah, berarti padahal syaratnya sholat harus suci dari najis. Maka sholat tetap sholat walaupun ada najisnya. Nah, nanti ketika bisa menghilangkan najis diulang lagi sholatnya. Ini pertanyaan yang masuk ada tiga. Eh, Silahkan kalau ada yang ingin bertanya lagi, masih saya kasih kesempatan. Kalau tidak, maka saya lanjut pembahasan materi. Karena tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke pembahasan materi selanjutnya. Sekarang kita beralih pada sunnah-sunnah setelah sholat. Kalau kemarin sunnah-sunnah sebelum sholat, seperti adzan, iqamah. Ada sunat ketika tengah-tengah sholat. Sekarang kita selesai dari pembahasan itu, kita beralih pada sunnah-sunnah sesudah sholat. Sekali lagi saya tekankan bahwa yang disebutkan di sini hanya sebagian kecil sunnah-sunnahnya sholat. Sebenarnya sunahnya sholat banyak sekali. Ada yang menghitung sampai 800, ada yang sampai 1000. Nah itu. Jadi banyak sekali. Ini baru sebagian saja. Kita bahas materi berikutnya. Sunnah-sunnah sesudah sholat. Pertama membaca istighfar. Sunnah pertama. Setelah salam itu langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu. Begitu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hanya astagfirullah begitu aja. Nah, nanti kalau ada yang ada tambahan seperti yang umum astagfirullahaladzim di wali walidayya wala sambil hukum wajibati alaihi wal jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat dan seterusnya itu, nah itu nanti yang dari Rasulullah itu diamalkan dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi Anda setelah sholat mau zikir apa saja, mau doa apa saja silahkan. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara khusus untuk dibaca setelah sholat itu dahulukan. Kalau itu sudah Anda baca semua, mau ada tambahan, silahkan. Itu dibaca dua-duanya baik. Tapi kalau milih salah satu, yang utamakan yang dari Rasulullah. Yang lain yang tidak dari Rasulullah, walaupun itu dari ulama, nanti dulu. Walaupun itu dari ulama, dari aulia, nanti dulu. Bagaimanapun tetap lebih afdol yang dari Rasulullah. Itu amalkan yang dari Rasulullah semua. Setelah itu mau ditambahi, silahkan. Yang kurang baik, kurang pas, itu adalah wiritan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah secara khusus, yang dari Rasulullah ditinggalkan. Ini tidak benar. Kalau diamalkan dua-duanya bagus. Lu bid'ah, ada apa-apa, bid'ah hasanah. Gitu. Tapi jangan sampai kita mengamalkan yang bid'ah hasanah, justru yang jelas-jelas sunnah, itu kita tinggalkan. Di antara yang diajarkan secara khusus oleh Rasulullah, yaitu istighfar 3 kali setelah salam.
Kemudian apa? eh, untuk sholat maghrib dan subuh membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sebelum merubah posisi kaki dan sebelum beralih tempat dan juga sebelum berbicara. Nah, itu 10 kali. Siapa yang membaca itu nanti akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Gitu. Dibaca itu. Allahumma jina minan nar 7 kali setelah subuh dan setelah maghrib. Itu juga sama sebelum merubah posisi kaki, sebelum berbicara. Gitu. Jangan terburu baru salam ribut merubah posisi kaki. Nanti dulu untuk salat maghrib dan juga subuh itu jangan merubah posisi kaki, jangan berbicara sebelum membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, kemudian Allahumma jinna minan nar 7 kali. Setelah itu silahkan mau merubah posisi kaki, pindah tempat silahkan. Nah, itu. Dan jangan bingung salaman. Salaman itu nanti setelah selesai wiritan, setelah selesai doa, baru salam bingung wiritan. Lu emangnya tidak boleh tak? Bukan tidak boleh, tapi akhirnya menyibukkan kita dari amalan sunnah. Akhirnya gara-gara ribut salaman udah. Nah, wiridane kadang ketinggalan. Imam udah baca sampai apa, ini makmum bingung salaman. Nanti aja salamannya setelah selesai zikir, setelah selesai doa. Jangan berubah posisi kaki sebelum tadi itu. Nah, jadi ini istighfar. Jadi lakukan zikir-zikir yang dari Rasulullah. Termasuk lagi yang diajarkan secara khusus setelah sholat adalah membaca ayat kursi. Siapa yang setiap habis sholat kemudian membaca ayat kursi, setiap habis sholat selalu membaca kursi, maka pemisah dia antara surga hanya satu, kematian. Mati surga sudah. Jadi dekat sekali dengan surga. Cukup mati masuk surga. Ini yang kemudian baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 kali. Totalnya 99. Kemudian digenapkan 100 dengan bacaan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan disunahkan berdoa. Dan jadi sunnah salat salat ini membaca istighfar. Kemudian yang kedua, mengusap dahi dan wajah dengan tangan kanan. Jadi dahi ini dan wajah diusap dengan tangan kanan. Bersamaan dengan membaca itu. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adzib anni al-hamma wal hazan. Gitu. Sunnah baca itu. Jadi usap dahi dan wajah dengan tangan kanan. Kemudian membaca zikir yang tertulis. Yang ketiga membaca ayat kursi dan wirid-wirid lain setelah sholat yang tadi saya jelaskan. Nah, ini beberapa kesunatan. Habis itu mau ditambahi afdhalul dzikri falamanahu la ilaha illallah seterusnya. Itu tidak apa-apa. Kapanpun boleh membaca la ilaha illallah bagus. Membaca salawat kapanpun bagus. Tapi setelah membaca zikir-zikir yang diajarkan secara khusus untuk dibaca setelah sholat. Tambah-tambahnya nanti. Sebagian orang zikir yang dari Nabi diajarkan oleh Nabi secara khusus ditinggalkan. Kemudian langsung membaca Afdholul Dzikri atau yang lain-lain. Nah, ini kurang pas. Atau sebagian masjid karena masih proses pembangunan akhirnya memperbanyak sholawat nariyah. Sebegitu salam langsung baca sholawat nariyah nanti dulu. Zikir sholat dibaca dulu yang diajarkan oleh Nabi secara khusus. Nanti setelah selesai itu baca sholawat nariyah silahkan. Di hari Jumat juga begitu. Di hari Jumat setelah salam itu, sebelum zikir-zikir yang lain, baca musabbahat masing-masing 7 kali. Baca Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 7 kali sebelum merubah posisi kaki, sebelum beralih tempat, sebelum berbicara. Nah itu. Masing-masing 7 kali. Habis itu zikir-zikir salat yang tadi disebutkan, habis itu mau ditambah salawat nari ya silahkan. Jangan sampai zikir yang dari Nabi ditinggalkan, malah hanya membaca salawat nariyah. Nah, ini kurang pas. Nah, mestinya tidak demikian. Kemudian beralih pada kemakruhan-kemakruhan di dalam sholat. Kemakruhan dalam sholat ini banyak sekali, panjang. Kita bahas sebagian, untuk sisanya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi kemakruhan-kemakruhan dalam sholat. Makruh dalam sholat ini ada beberapa macam. Ada beberapa sisinya. Pertama, hal-hal yang makruh dari sisi tempat. Jadi ada yang sesuatu yang makruh dilakukan di dalam sholat gara-gara tempatnya. Jadi makruh gara-gara tempat. Pertama,
sholat di hammam, tempat pemandian, sauna, tempat sauna, sholat di situ makruh. Kedua, sholat di tempat melepas pakaian, tempat ganti pakaian, di pemandian atau di sauna, tempat ganti pakaian itu makruh. Sholat di kandang onta, ketika tidak terkena najis, kalau terkena najis ya haram, tidak sah. Ketika suci dibeberi misalnya, dibeberi tikar, gitu, dihampari tikar, sehingga terhindar dari najis. Sah sholatnya, tapi makruh. Yang keempat, sholat di tempat penyembelihan ketika tidak terkena najis, makruh. Kelima, sholat di pekuburan yang belum pernah digali kedua kali. Kuburan kalau pernah digali kedua kali, artinya kuburan pernah diisi mayat, kemudian mayatnya hancur, digali lagi, nah tanahnya itu najis, tidak bisa disucikan. Kalau Anda sholat di situ, batal sholatnya, kalau sampai terkena debunya. Tapi kalau pekuburan yang suci, yang belum pernah digali kedua kali, sholat di situ sah, hanya saja makruh. Kemudian yang keenam, sholat di tempat pembuangan sampah. Ini juga makruh. Tujuh, sholat di jalan. Tidak bahkan bisa khusyuk. Makruh ini sholat di jalan. Gitu. Kemudian, kecuali kalau Anda misalnya dalam keadaan musafir. Anda musafir diperbolehkan sholat sunnah di kendaraan. Jadi ketika perjalanan musafir, tetap sholat di kendaraan. Itu kan di jalan itu. Ketika perjalanan tidak ada masalah itu tetap sunnah itu. Daripada nanti nggak dilakukan malah meninggalkan istiqomahnya gitu. Tapi kalau bukan musafir Anda sholat di jalan makruh. Kemudian yang kedelapan, sholat di gereja atau tempat ibadah orang kafir. Sholat di candi, di gereja, di wihara, di sinagog, ini makruh. Sholatnya makruh. Masuk ke tempat peribadatan orang kafir itu boleh apa enggak tafsir. Kalau di tempat peribadatan itu tidak ada patung atau gambar yang diagungkan, Anda masuk situ makruh. Salat di situ makruh. Tapi kalau tempat peribadatan itu ada patung yang dimuliakan, yang diagungkan, atau ada gambar yang diagungkan, Anda masuk tempat itu haram. Sekarang hampir semua gereja ada patung Bunda Maria kata mereka, Bunda Maria kata mereka, gitu. Atau ada foto Yesus, patung Yesus, yang itu diagungkan, disembah oleh mereka, haram Anda masuk. Masuk candi Borobudur misalnya, wisata, walaupun tujuannya wisata, masuk candi Borobudur. Di situ ada patung-patung sesembahan yang tetap disembah sampai sekarang, yang dimuliakan. Anda masuk situ. Jadi masuk tempat ibadah orang kafir, jika tidak ada gambar atau patung yang diagungkan, hukumnya makruh. Dengan izin mereka, kalau tanpa izin mereka haram. Kalau ada patung atau gambar yang diagungkan di tempat peribadatan itu, yang disembah itu, maka Anda masuk situ haram. Walaupun dengan seizin orang kafir, hukumnya haram. Sehingga sholat di situ, Anda masuk situ, hukumnya haram. Kemudian yang kesembilan, sholat di atas loteng Ka'bah. Ini juga makruh karena kurang takdim nanti ke Ka'bah, naik ke atas lotengnya. Kesepuluh, sholat di tengah lembah bersamaan khawatir terjadi banjir. Lembah itu tempat yang datar, dataran rendah di antara dua bukit di apa di antara perbukitan. Di tempat yang rendah itu sholat di situ ketika terjadi kekhawatiran akan datang banjir. Ini juga makruh karena tidak akan khusyuk. Nah, yang ke-11, sholat di tempat maksiat. Sholat di pantai yang di situ pantainya tempat maksiat, makruh. Sholat di apa tempat-tempat orang maksiat, itu tempat orang pacaran, itu sholat di tempat orang pacaran, sholat di bar, itu sholat ada di diskotik, itu sholat di tempat prostitusi pelacuran, nah itu hukumnya makruh sholat ada di situ. Kemudian yang ke-12, sholat di dalam pasar. Ini juga makruh. Tapi kalau orang dagang ada di pasar, dia tidak ada pelanggan, memanfaatkan waktunya untuk sholat, bagus sekali. Ini kalau Anda tidak ada darurat untuk ada di situ, pedagang darurat ada di situ, sholatnya di situ. Tapi tidak ada darurat, Anda tidak pergi ke pasar untuk sholat di situ. Tidak. Makruh. Ke-13, sholat di depan manusia yang menghadap kepadanya. Jadi sholat di depannya ada orang menghadap ke dia, makruh. Tapi kalau orangnya tidak menghadap kepada dia, tidak makruh. Yang ke-14, sholat hanya di satu tempat khusus dan tidak berpindah ke lainnya. Selalu di situ. Setiap sholat mesti ada di
apa tiang sebelah utara atau tiang sebelah selatan, selalu setiap sholat tetap di situ, itu makruh. Kenapa? Sholat itu sunatnya pindah-pindah. Kenapa? Semakin Anda pindah-pindah tempat, maka semakin banyak tempat yang akan menjadi saksi baik bagi Anda nanti di hari kiamat. Kalau di satu tempat, ya satu tempat itu aja yang menjadi saksi. Saksi lebih banyak, lebih kuat dibanding saksi yang hanya satu. Nah, ini apa kajian kita untuk malam hari ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nah, pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir insya Allah kita akan membahas hal-hal yang makro dari sisi keadaan dan seterusnya sampai akhir materi. Nah, untuk berikutnya saya akan mencoba melihat pertanyaan yang masuk. Nah, di sini ada pertanyaan, jika ada orang tua Fatihahnya tidak bagus. Kemudian dia belajar dan makhrajnya susah dibenarkan. Maka seberapa harus dia belajar? Dia harus belajar Fatihah lagi. Ya tetap harus belajar sampai sebisanya, sampai mentok. Kalau udah nggak bisa, ya sudah, sholatnya cukup sudah dia sah. Tapi nggak boleh jadi imam. Jadi orang tua yang dari kecil nggak pernah belajar baca Al-Quran dengan benar, ya harus selalu berusaha semaksimal mungkin. Sampai seberapa ya? Semaksimal mungkin sampai betul-betul nggak bisa. Kayak orang nggak bisa ngomong roh itu, mau dipaksa ngomong roh ya nggak bakalan bisa. Gitu. Ar-Rahmanur Rahim. Disusun ngomong yang benar nggak bisa. Ya udah. Kalau seperti itu sholatnya sah tapi nggak boleh jadi imam. Selama masih ada harapan bisa dengan belajar, ya harus belajar terus. Nggak boleh bosen-bosen. Kemudian berikutnya istighfar sama baca la ilaha illallah wa la syarikalah. Kalau pas maghrib atau subuh lebih didahulukan mana? Istighfar dulu. Jadi istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi habis salam, astagfirullah, 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 baru la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali sebelum berbicara, maksudnya berbicara yang kalam apa adami. Kalau zikir kayak astagfirullah dulu tidak ada masalah. Itu tidak menghilangkan afdaliyah secara khusus. Nah, jadi apa? Sebelum berbicara dengan kalam adami, sebelum apa? Merubah posisi kaki dan sebelum berpindah tempat. Silakan kalau masih ada pertanyaan lain, kalau tidak maka akan kita akhiri pertemuan malam hari ini. Saya kasih waktu lagi. Kalau masih ada pertanyaan dipersilakan. Semoga apa yang kita pelajari tadi menjadi ilmu yang manfaat. Barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir insya Allah yang keenam di malam Ahad yang akan datang. Wallahu a'lam al-Fatihah. Iya, ini masalah kamu sampai misalnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang daftar